Halo guys, jumpa lagi dengan J2F Story Tutorial khusus YouTuber para pemula. Di video kali ini saya akan membahas materi yang berhubungan dengan re-upload video ya teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman ingin berkecimpung di dunia YouTuber atau di dunia platform YouTube, menjadi seorang konten kreator, harus juga mengetahui yang berhubungan dengan re-upload video tentunya ya. Karena kan namanya YouTube memiliki pedoman komunitas yang dimana ada aturan mainnya gitu ya teman-teman. Jadi di sini saya akan membahas mengenai upload ini supaya nanti pada saat teman-teman mau memilih tema atau memilih tema channel kalian gitu seperti apa, mau personal branding atau anonymous tanpa wajah maksudnya, itu tergantung pilihan teman-teman. Oke, jadi untuk menuju ke sana kalian harus banyak mengetahui informasi-informasi yang berhubungan dengan per-YouTubean. Salah satunya adalah re-upload video tentunya. Karena kalau bicara re-upload video itu kan berhubungan konotasinya itu kayaknya negatif banget gitu ya. Banyak orang mengatakan, kalau udah bicara re-upload, kalau nggak karya sendiri yang di-uploadnya, kalau nggak karya orang lain, kan cuma dua itu gitu ya. Jadi hal yang harus diperhatikan di sini kita lihat berdasarkan sumber aja teman-teman ya, agar teman-teman juga bisa bahwa oh iya ya ternyata di kebijakan pedoman komunitas YouTube ada hal-hal yang harus diperhatikan yang berhubungan dengan re-upload video gitu ya. Karena kan namanya kalau misalnya karya orang lain kalian upload ulang dan kalian menjadikan video kalian walaupun kalian cuma edit, kan ingat karya orang loh gitu loh. Apalagi kalau misalnya kalian cuma mau nyari instan gitu ya dari karya kalian sendiri, capek saya mau bikin konten, udahlah re-upload konten yang kemarin aja gitu ya, tanpa kalian membuat sesuatu yang lebih menarik kepada penonton gitu ya. Karena tujuan YouTube itu ada ingin memuaskan penonton gitu, bukan penonton memuaskan kita sebagai konten kreator teman-teman. Itu harus diperhatikan. Oke, kita langsung aja yuk ke materi berdasarkan sumber ya, setidaknya ini sebagai referensi dan acuan buat teman-teman YouTuber pemula untuk mencoba sukses di platform YouTube gitu ya sebagai konten kreator gitu. Tapi terserah teman-teman sih, entah mau yang anonymous, yang tanpa wajah ataupun personal branding, itu adalah pilihan sih teman-teman. Yang penting ketika kalian memilih passion kalian gitu ya, usahakan konsisten, intinya di situ. Intinya di situ aja sih teman-teman. Oke, kita langsung aja ke ChatGPT yang berhubungan dengan re-upload ya. Jadi begini. Jadi kalau misalnya berbicara re-upload itu kan artinya kan kalian mengupload ulang gitu ya, yang sudah ada kalian upload ulang gitu. Itu namanya re-upload gitu ya. Nah, jadi re-upload itu kan ada dua jenis, baik itu dari karya sendiri secara original atau itu dari karya orang lain gitu ya. Nah, jadi kalau di sini berdasarkan sumber ChatGPT mengatakan bahwa re-upload karya sendiri pada platform YouTube dapat memiliki beberapa dampak bagi algoritma YouTube. Nah, ini berhubungan dengan algoritma YouTube teman-teman. Jadi kalau misalnya channel kalian ingin berkembang dan algoritma YouTube ingin menjangkau penonton yang lebih luas gitu ya, inilah dampaknya yang akan kalian terima gitu kalau kalian mere-upload karya kalian sendiri gitu ya. Penurunan kualitas video. Jika seorang YouTuber secara teratur melakukan re-upload karya sendiri tanpa menghadirkan konten yang baru secara signifikan, hal ini dapat menyebabkan penurunan kualitas channel kalian gitu. Nah, dari intinya di sini aja kita sudah dapat mengetahui bahwa secara teratur gitu, artinya kalian melakukan secara berulang-ulang gitu ya. Artinya di sini memang nggak bisa teman-teman kalian re-upload karya kalian secara terus-menerus gitu ya. Kalau misalnya mungkin karena ada kesalahan terus kalian upload ulang lagi, itu sah-sah saja. Tapi di sini kalau udah bicara secara teratur, artinya kan secara menjadi satu faktor kebiasaan dan itu akan mempengaruhi dari penurunan kualitas video itu sendiri gitu loh teman-teman. Lalu berhubungan dengan penalti dalam peringkat pencarian. Ya tentunya kalau namanya di platform YouTube kan pasti ada hubungannya dengan penelusuran gitu ya, melalui beranda atau melalui pencarian SEO gitu ya. Nah, SEO apa sih? Search Engine Optimization, yang dimana
Ketika penonton datang ingin mencari sesuai kebutuhannya, mereka tinggal ketik aja dan ketemu gitu kata kunci yang kalian cantumkan di konten kalian gitu. Misalnya kalau misalnya re-upload kalian sendiri melanggar kebijakan atau pelemahan komunitas YouTube, channel tersebut dapat dikenai penalti gitu. Artinya gini, ketika kalian sudah upload gitu ya, kalian sudah publish gitu, terus selang 2 hari kalian hapus gitu, terus kalian mau upload lagi tanpa diedit, tanpa sesuatu hal yang baru gitu ya, dan kata kuncinya pun kalian rubah lagi gitu. Karena begini, karena YouTube itu kan setiap 2 hari atau setiap 48 jam itu melakukan kayak semacam riset server lah gitu. Bukan riset server sih sebenarnya, maksudnya selalu adanya pembaruan setiap masing-masing channel-channel para konten kreator gitu. Artinya di situ kan algoritma YouTube atau sebuah sistem dapat membaca, oke, hari ini dapatnya sekian view-nya, dan ada penilaian-penilaian tertentu yang hanya orang-orang atau pihak YouTube-nya yang tahu gitu ya. Itu kan rahasia perusahaan ya, penilaiannya mau seperti apa dan sistem algoritma mereka tuh kerjanya seperti apa gitu ya. Walaupun kita hanya mengetahui algoritma YouTube itu bekerjanya itu hanya secara garis besarnya, hanya pinggirnya aja atau hanya luarnya aja, tapi setidaknya kita sudah dapat gambaran lah teman-teman. Kalau kalian sudah lama berkecimpung sebagai konten kreator, kalian pasti akan memahami yang namanya algoritma YouTube itu sendiri teman-teman. Jadi usahakan kalian selalu melakukan riset gitu ya, menganalisa gitu. Jangan hanya kalian mendengar dari tutorial-tutorial tapi kalian tidak melakukan analisa gitu. Kalian cek lagi kebenarannya, sumbernya benar nggak gitu. Itu hal yang sangat penting teman-teman kalau kalian ingin menjadi seorang konten kreator atau kalian ingin menjadi seorang YouTuber gitu ya. Lalu di sini dijelaskan ya, setelah kalian mendapat penalti dalam perintah pencarian, lalu hilangnya kepercayaan pengguna gitu. Nah, kalau bicara hilangnya kepercayaan pengguna, jika seorang YouTuber terlalu sering melakukan re-upload karya sendiri tanpa memberikan nilai tambah nih, seperti yang saya jelaskan tadi di awal, bahwa kalau kalian memang mau hapus terus kalian mau upload lagi, ya tentu kalian harus memberikan nilai tambah. Mungkin dalam pengeditannya ada yang kurang, ada yang salah gitu ya. Buatlah suatu kualitas yang lebih baik itu dari yang sebelumnya kayak gitu ya. Karena kalian sudah menghapus kan. Jadi ada nilai tambahnya di situ ya. Lalu bagaimana kalau re-upload yang berhubungan dengan karya orang lain? Nah, menurut sumber mengatakan begini. Dampak re-upload karya orang lain. Re-upload karya orang lain pada platform YouTube memiliki beberapa dampak negatif. Waduh, udah negatif, udah pasti negatif semua deh. Jadi istilahnya akan muncul pelanggaran hak cipta, potensi tuntutan hukum, dampak reputasi jadi negatif gitu ya. Jadi di sini namanya juga re-upload karya orang lain gitu ya. Bayangin gitu ya, kalian punya karya gitu, tiba-tiba di copy paste sama orang lain gitu ya, serupa lagi. Kira-kira bagaimana gitu? Sedangkan itu buatan kalian original, benar-benar kalian buat capek-capek gitu. Tentunya ada orang yang copy gitu kan. Hal itu kan memang tidak bijaksana sekali dan itu melanggar peraturan pedoman komunitas YouTube teman-teman. Dan hal itu benar-benar harus diperhatikan kalau kalian memang memilih channel tanpa wajah gitu atau channel anonimus gitu. Karena di sini di platform YouTube setelah saya lihat, saya telusuri, banyak kecenderungan mereka itu tinggal re-upload atau remix dari karya orang lain gitu. Tapi percayalah sama saya, cepat atau lambat itu pasti akan hilang atau pasti akan istilahnya ya kena dismonetisasi lah. Karena apa? Itu kan karya orang lain bro, itu bukan karya kalian gitu, kalian pakai gitu loh. Dan hal-hal ini dimanfaatkan oleh orang-orang yang dimana kalau misalnya view kalian sudah banyak, dia klaim ke kamu, terus penghasilan kamu pindah ke dia deh. Gimana menurut kalian? Mau nggak kayak gitu? Kan nggak mungkin gitu loh. Jadi saya sarankan sih buat teman-teman, buatlah karya sendiri, orisinal lah. Sejelek-jeleknya karya kalian kan setidaknya itu kan hasil jerih payah kalian gitu loh teman-teman. Dibanding kalian mesti ambil karya orang lain
dan walaupun kalian mendapatkan penghasilan yang banyak gitu, yang besar gitu istilahnya, tapi ada pepatah mengatakan sepintar-pintarnya tupai melompat tetap akan jatuh ke tong sampah YouTube gitu sebagai konten kreator. Percaya deh sama saya. Jadi hal-hal yang seperti itu coba kalian pikirkan lagi ketika kalian ingin mengupload karya orang lain gitu ya. Baik teman-teman, jika kalian ingin belajar lagi mengenai materi-materi saya sebelumnya juga kalian bisa lihat di kiri dan di kanan saya. Dan jika ada pertanyaan atau request kalian bisa cantumkan di bawah kolom komentar saya. Dan tidak lupa juga tetap konsisten sebagai konten kreator, tetap sering upload. Kalau kalian ingin jadi YouTuber, rajin aja upload. Baik buruknya kualitas video kalian itu kembali dari penonton gitu. Jadikan diri kalian sebagai penonton. Jangan sesuka kalian mengupload video, yang penting jadi. Nggak bisa begitu juga teman-teman. Kalian juga harus bisa menilai dari kualitas video kalian sendiri gitu sebagai penonton, bukan hanya sebagai konten kreator. Dan intinya bagaimana caranya kalian bisa memuaskan penonton dari hasil kemampuan kalian dalam membuat sebuah video atau isi konten. Baik teman-teman, salam dari saya J2F Story Tutorial. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Bye.